Halo, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep energi dalam kehidupan pada proses fotosintesis. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai konsep energi dalam kehidupan. Energi merupakan elemen mendasar dalam kehidupan karena dibutuhkan untuk mendukung berbagai aktivitas biologis seperti gerak, pertumbuhan, dan reproduksi. Semua makhluk hidup memerlukan energi yang umumnya berasal dari makanan dengan sumber utama dari tumbuhan. Melalui fotosintesis, tumbuhan menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa yang kemudian digunakan oleh tumbuhan itu sendiri dan makhluk hidup lainnya dalam rantai makanan. Jadi, apa sih itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses untuk memproduksi gula berupa karbohidrat pada tumbuhan, beberapa bakteri dan organisme non-seluler seperti jamur dan protozoa dengan menggunakan energi matahari. Melalui sel-sel yang berespirasi, energi tersebut akan dikonversi ke dalam bentuk ATP sehingga dapat digunakan seluruhnya oleh organisme tersebut. Kemudian, reaksi kimia dari proses fotosintesis ini yaitu 6CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Pada tahapan fotosintesis, untuk reaksi terang menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Pada reaksi gelap menghasilkan glukosa. Kemudian faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada cahaya, suhu, karbon dioksida, dan juga air. Nah, selanjutnya kita akan memasuki simulasi proses fotosintesis. Yuk simak simulasi percobaannya. Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan. Ada glass packer, corong kaca, tanaman hidrilla, kawat penyangga, dan juga tabung reaksi. Selanjutnya posisikan glass packer lalu letakkan masing-masing kawat penyangga pada masing-masing glass packer, kemudian letakkan corong kaca di atas kawat penyangga serta masukkan tanaman hidrilla ke dalam corong. Kemudian masukkan rangkaian pertama dalam baskom berisi air, lalu tutup dengan tabung reaksi. Kemudian keluarkan rangkaian pertama, lalu masukkan rangkaian kedua ke dalam baskom berisi air, lalu tutup kembali dengan tabung reaksi. Kemudian keluarkan kembali rangkaian kedua. Selanjutnya, amati percobaan pada kedua rangkaian tersebut. Pada rangkaian pertama, untuk reaksi terang, membuktikan bahwa lebih banyak menghasilkan gelembung-gelembung. Kemudian, yang kedua yaitu pada reaksi gelap, membuktikan bahwa lebih sedikit menghasilkan gelembung-gelembung. Wah, keren juga ya simulasi praktikumnya. Tapi, kalian bingung nggak sih? Mengapa hasil fotosintesis di tempat yang terang, gelembungnya bisa lebih banyak daripada di tempat gelap? Nah, pada proses fotosintesis reaksi terang, menghasilkan gelembung oksigen sebagai produk samping. Di tempat terang, jumlah gelembung lebih banyak karena intensitas cahayanya yang tinggi, meningkatkan laju fotosintesis. Kemudian, pada reaksi gelap, tidak terdapat cahaya sebagai sumber energi sehingga proses fotosintesis terhenti atau sangat lambat. Akibatnya, hampir tidak ada gelembung oksigen yang terbentuk dari proses fotosintesis ini. Nah, cukup segitu dulu ya penjelasan mengenai konsep energi dalam kehidupan khususnya pada proses fotosintesis. Sampai jumpa lagi.